Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslimah Bangil yang dirahmati oleh Allah, tahukah sahabat bahwa pada tanggal 29 September ditetapkan sebagai Hari Sarjana Nasional? Hal ini untuk memberikan penghormatan kepada generasi yang telah menuntaskan pendidikan tinggi dan mendapatkan gelar sarjananya. Namun, sudahkah para sarjana ini diberikan peluang dan ruang yang lebar untuk menerapkan ilmunya di tengah-tengah masyarakat? Sekedar untuk bekerja saja sulit, apalagi untuk menerapkan ilmunya. Hal ini bisa kita lihat dengan jumlah pengangguran yang masih cukup tinggi di negara kita. Bahkan menurut bisnistempo.com tertanggal 19 bulan 7 2024, Indonesia berada di urutan pertama tingkat pengangguran tertinggi di negara-negara ASEAN. Dikutip dari berita resmi statistik nomor 36 tertanggal 6 Mei 2024 menyatakan bahwa lulusan sarjana terapan, sarjana, magister, dan doktor mengalami kenaikan TPT atau tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,11%. Di sistem sekularisme kapitalis saat ini, fungsi perguruan tinggi tidak murni untuk mencerdaskan anak bangsa saja, namun juga berlandaskan bisnis atau mencari keuntungan. Maka lahirlah lulusan-lulusan yang akhirnya ketika mereka lulus juga mengejar materi semata. Keahlian yang diajarkan juga disesuaikan dengan kebutuhan pasar. Maka wajar jika tujuannya nanti yaitu untuk mengejar target pasar tanpa memperhatikan mana yang halal dan mana yang haram. Kurikulum pendidikan juga dijauhkan dari penanaman akidah Islam, sehingga terlahirlah lulusan-lulusan yang sekuler yang tidak bernafaskan Islam. Bagaimana untuk mengaplikasikan ilmu di tengah-tengah masyarakat secara totalitas jika secara pemahaman saja sekolah sekedar untuk mencari pekerjaan? Jika pemahamannya jauh dari Islam dan yang terlintas di benaknya hanya memikirkan diri sendiri saja. Mari kita lihat bagaimana Islam mengatur terkait pendidikan. Landasan kurikulum dalam Islam adalah akidah Islam, sehingga peserta didik akan memiliki sasya Islam, yaitu berpikir dan bertindak sesuai dengan Islam. Sekolah senantiasa menanamkan bahwa tujuan belajar semata untuk mendapatkan ridho Allah. Pendidikan dipisah antara laki-laki dan perempuan sehingga terhindar dari interaksi yang haram dan menjaga keimanan serta ketakwaan. Satu hal yang tidak kalah penting yakni bahwa dalam pembelajaran Islam setiap ilmu yang dipelajari adalah untuk diamalkan, sehingga tidak ada ilmu yang tidak membuahkan amal dalam pendidikan Islam. Para penuntut ilmu akan senantiasa berlomba-lomba dalam mengamalkan ilmu yang mereka pelajari di tengah-tengah masyarakat. Negara juga harus mendukung penuh aktivitas para penuntut ilmu dengan menanggung setiap pembiayaan pendidikan melalui kas negara, sehingga penuntut ilmu tidak perlu risau dengan pembiayaan fasilitas maupun sarana dan prasarana. Karena itu adalah tanggung jawab oleh negara. Penuntut ilmu akan tersibukkan dengan aktivitas belajar dan mengamalkannya. Bahkan yang kita kenal dengan kisah masyhur yang menjadi bukti hebatnya sistem pendidikan Islam yakni keberadaan ilmuwan di dunia kedokteran yakni Ibnu Sina. Beliau mempelajari dan mempraktekkan ilmu kedokteran sedari usia 16 tahun di tengah-tengah masyarakat di desanya. Maka teman-teman, tidakkah kita merindukan diterapkannya sistem pendidikan Islam? Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.